Halo, kembali lagi bersama dengan kelompok kami pada mata kuliah Akuntansi Lingkungan dan Keberlanjutan. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang analisis kasus pada Sekisui Chemical Co. Ltd. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, yaitu Esther Hana Gunawan. Yang kedua ada Khairunisa Latifah. Yang ketiga ada Evita Sari. Dan yang keempat yaitu ada Rachel Simanjuntak. Untuk pada video kali ini kita akan membahas yaitu pertama kita akan memberikan penjelasan kasus Sekisui Chemical Co. Ltd. Yang kedua yaitu pendapat kelompok terkait MFCI yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga ada pendapat kelompok terkait apa yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCA pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk penjelasan yang pertama akan saya serahkan kepada Khairunisa Latifah. Oke, yang pertama adalah kasus Sekisui Chemical Co. Ltd. Sekisui Chemical Co. Ltd. merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai produk, termasuk unit dan produk kimia seperti resin serta pengolahan dari bahan baku resin tersebut. Karyawan di Sekisui Chemical Co. Ltd. ini berjumlah 19.742 berdasarkan konsolidasi dan penjualan perusahaan ini tidaklah sedikit, yaitu sebesar 932,4 miliar yen pada tahun 2009 dan dengan modal 100,2 miliar yen. Kerugian biaya yang didapatkan oleh perusahaan ini bisa mencapai 190 miliar yen dan penghasilan limbah dari hasil operasi produksi tidak sedikit, yaitu sebesar 20,3%. Perusahaan Sekisui Chemical Co. Ltd. akhirnya membuat target untuk mengurangi kerugian sebesar 5 miliar yen untuk 2006 sampai 2008. Namun terungkap pada kinerja tahun 2007 bahwa target telah tercapai 1 tahun sebelumnya di luar dari masa perkiraan. Hasil dari analisis ini menyatakan bahwa kerugian berkurang sebesar 5,3 miliar yen selama 1 tahun dan jumlah limbah berkurang 11%. Ya, selanjutnya kami mengambil kasus kedua, yaitu dari perusahaan Sekisui Chemical Co. Ltd. Tadi profil perusahaan sudah disebutkan oleh Esther dan Khairunisa. Bisa dilihat di bawah ini ada tabel, yaitu ilustrasi dari implementasi MFCA di perusahaan Sekisui Chemical ini sendiri. Jadi, di perusahaan ini ada kebijakan perusahaan yang nantinya akan menghasilkan lagi di sub-sub kebijakan bisnis di tempat-tempat tertentu. Kemudian dari kebijakan tempat bisnis tersebut nantinya akan menghasilkan kebijakan departemen, kemudian kebijakan divisi yang nantinya akan menghasilkan nilai-nilai pokok dari peningkatan perusahaan itu sendiri. Adapun target MFCA ini adalah pengurangan limbah, kemudian tidak ada lagi produk yang cacat, tidak ada lagi keluhan pelanggan, kemudian pemanfaatan dari limbah tersebut bisa dihasilkan menjadi produk kembali, dan juga adanya reduksi dari kerugian dan biaya hasil sistem MFCA ini. Kemudian, implementasi ini memiliki nilai pokok bahwa MFCA ini bisa mereduksi kerugian dan biaya, terus juga ada total dari limbah bisa berkurang, juga reduksi dari karbon dioksida. Kemudian ada juga sisi perusahaan berdiskusi bahwa masalah apa saja yang bisa muncul di perusahaan. Contohnya, ada masalah teknis atau masalah di departemen operasi. Ada juga penciptaan pabrik yang menarik, misalnya visualisasi tempat bisnis seperti di bidang manufaktur. Ada juga aktivitas 5S atau TPM ini berada di bidang produksi. Manufaktur inovasi juga melakukan perbaikan teknologi di tempat-tempat bisnis mereka. Nah, MFCA ini memiliki fungsi sebagai peningkatan aktivitas, juga promosi edukasi, dan pengembangan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tabel yang akan dijelaskan oleh Rachel Simanjuntak.
Ya, baik. Terima kasih, Evita Sari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ilustrasi dari perhitungan dan analisis MFCA yang dilakukan untuk setiap proses yang juga mencantumkan kerugian pada fase inventory seperti pada gambar ini. Nah, kita lihat nih di gambar ini, material yang digunakan pada proses A ini sebesar 99,98%. Lalu, pada proses B ini, mendapatkan bahan pembantu dari material A sebesar 0,01%. Jadi di proses B ini dia menggunakan material sebesar 90,30%. Dan juga dia juga mengalami material yang dipakai lagi sebesar 9,2%. Material loss yang dihasilkan yaitu loss C sebesar 9,68% dan loss D-nya sebesar 0,01%. Selanjutnya kita lihat pada proses C. Nah, pada proses C dia juga mendapatkan bahan pembantu sebesar 0,01%. Jadi pada proses C ini dia material yang digunakan sebesar 89,87% dan juga mengalami kerugian materi sebesar loss A-nya ini sebesar 0,43 dan loss F-nya ini sebesar 0,01%. Selanjutnya ada inventory D, yaitu sebesar 86,42%. Nah, inventory pemborosan persediaannya ini sebesar 3,44%. Selanjutnya pada proses E, itu dia menggunakan material sebesar 84,96% dan juga mengalami pengemasan limbah, kerugiannya ini sebesar 1,46%. Dan pada inventory F, pemborosan persediaannya yaitu sebesar 5,23%. Nah, dari ilustrasi tersebut, biaya produknya sebesar 800 million yen dan juga kerugian materi yang dihasilkan sebesar 190 million yen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esther dan juga Khairunisa. Oke, ini selanjutnya adalah tabel untuk ukuran untuk menghindari generasi limbah. Yang pertama yaitu reduksi pada waktu ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu implementasi MC untuk mesin yang ada, pelatihan manpower diatur lain, penelitian peralatan penyiapan baru, dan implementasi MC untuk ex-pabrik. Selanjutnya adalah produksi stabil dapat dilakukan dengan cara MRP, lapisan kanan, pembaharuan senyawa, dan kontrol PVT. Yang ketiga ada pengurangan persediaan dengan tingkat turnover rendah. Ada dapat dilakukan dengan cara pusat kendali inventaris, peringkat lebih rendah penerimaan perintah, OM load minimization, produksi atas perintah dengan dikonfirmasi CRP, dan integrasi material. Ada juga target masuk, ada manufaktur dan teknik. Manufaktur ada dengan satu cara, itu hanya langkah-langkah saja. Kemudian teknik ada langkah-langkah atau investigasi, pabrik konstruksi, dan yang ketiga adalah perkenalan peralatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Esther Hana Gunawan. Baik, yang kedua untuk mengurangi pembuatan limbah terdapat 3 item, yaitu pertama, perbaikan ulang atau daur ulang terdiri dari mendaur ulang material utama. Yang bertanggung jawab pada bagian ini adalah bagian manufaktur, lalu daur ulang material volume rendah dan pengurangan kerugian yang ditemukan. Pada bagian ini yang bertanggung jawab yaitu bagian teknik. Lalu pada pertengahan 2006 sampai 2008 mereka melakukan pembuatan anggaran hingga kepada pengenalan peralatan. Lalu yang kedua, pengurangan kerugian atas proses operasi terdiri dari otomatis pemrosesan produk dalam jumlah yang banyak,
Pada bagian ini yang bertanggung jawab yaitu pada bagian manufaktur. Lalu cetakan berpendingin udara yang bertanggung jawab pada bagian ini yaitu bagian teknik. Pada tahun 2007, mereka mengubah tema dan kinerjanya. Ketiga, pengurangan penggunaan bahan pengepakan terdiri dari pengiriman langsung di pabrik dan mengubah titik pemesanan. Yang bertanggung jawab pada bagian ini yaitu bagian product control. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pendapat kami. Baik, apakah MFCA ini yang dilakukan perusahaan telah berjalan dengan baik? Menurut pendapat saya, boleh next? Menurut pendapat saya, perusahaan ini sudah menggunakan metode MFCA ini dengan sangat baik dan berjalan dengan sempurna. Dikarenakan sebelum menggunakan metode MFCA ini, perusahaan memproduksi limbah itu begitu sangat banyak, sehingga banyak limbah yang terbuang. Dan pada perusahaan ini setelah menggunakan MFCA ini, mereka dapat mengurangi kerugiannya dalam waktu yang di luar masa perkiraan. Selanjutnya, menurut saya perusahaan Sekisui Chemical Ltd ini sudah berjalan dengan sangat baik. Karena apa? Karena pada sebelumnya mereka memiliki target ingin mencapai 5 miliar yen selama 3 tahun. Namun, karena menggunakan MFCA ini, mereka bisa mendapatkan mengurangi keuntungan sebesar 5,3 miliar yen selama 1 tahun saja. Baik, selanjutnya menurut pendapat saya, MFCA yang dilakukan oleh perusahaan telah berjalan dengan baik. Karena sebelum mereka mengadopsi MFCA sebagai alat pemantau manufaktur, kerugian biaya yang didapatkan oleh perusahaan ini mencapai 190 miliar yen. Dan penghasilan limbah dari hasil operasi produksi sebesar 20,3%. Nah, akhirnya pada tahun 2006 dan 2018 mereka membuat target dan mengurangi kerugiannya dan berhasil dengan kurang waktu yang sangat cepat. Menurut saya, perusahaan sudah lebih baik dengan diterapkan MFCA, membuat proses produksi menjadi lebih transparan dan terukur, juga dapat meningkatkan profit kerja perusahaan. Next. Yang ketiga adalah apa yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCA pada perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esther Hana Gunawan. Oke, menurut pendapat saya, perusahaan ini juga harus meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan, serta pelayanan yang terbaik lagi kepada pelanggan, agar tidak terjadinya keluhan maupun kehilangan pelanggan. Selain itu juga, perusahaan ini dapat memaksimalkan bahan produksi agar tidak mengeluarkan limbah yang lebih banyak lagi, serta melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, menurut pendapat saya, yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCA ini sendiri adalah pada praktik produksinya dan penggunaannya dalam mengurangi kehilangan material melalui hasil MFCA ini. Contohnya seperti pencegahan dan perbaikan di setiap proses perusahaan. Di samping itu, implementasi pengurangan kerugian biaya dan pengurangan di Sekisui Chemical Co. Ltd. ini sangat baik. Mungkin jika ditingkatkan lagi, bisa saja target pengurangan kerugian itu bisa lebih dari 5 miliar yen dalam setahun. Baik, selanjutnya menurut pendapat saya yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCA pada perusahaan ini yaitu peningkatan produktivitas konvensional yang difokuskan pada efektivitas biaya melalui pengurangan biaya dan perlindungan lingkungan, difokuskan pada solusi end of people yang tidak produktif, dan juga ditingkatkan kesadaran akan aspek kualitas, kesehatan, dan keselamatan dalam peningkatan produktivitas selain biaya, sejumlah program dan teknik.
seperti pemeliharaan kualitas dan pemeliharaan produktif total untuk pemeliharaan peralatan harus selalu ditingkatkan. Yaitu perusahaan seharusnya membentuk divisi mengenai manajemen akuntansi lingkungan agar mengoptimalkan dalam pelaksanaan MFCA. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah berdasarkan kasus Sekisui Chemical Co. Ltd. Bahwa perusahaan ini sudah menjalankan metode MFCA ini dengan sangat baik, sehingga perusahaan ini dapat meminimalisirkan kerugian atas produksi dari yang 190 miliar yen dapat dikurangi sebesar 5 miliar yen dalam 1 tahun dan mengurangi limbah dalam proses produksi dari yang 20,3% limbah yang dihasilkan hingga dapat dikurangi sebesar 11%. Angka tersebut merupakan penurunan yang sangat drastis. Dengan metode MFCA, ini perusahaan melakukan inovasi yang sangat baik, sehingga perusahaan ini dapat memaksimalkan laba yang diperoleh. Nah, metode MFCA ini sangatlah baik diterapkan pada setiap perusahaan. Nah, itu dia kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih telah melihat video ini.